Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam kenal untuk seluruh tenaga pendidik di Indonesia. Terima kasih sampai di sini. Rekan sobat semuanya masih bisa mengikuti kisah dan cerita saya saat saya mengurus perpindahan mutasi dari daerah asal atau daerah pengabdian ke daerah kembali ke tempat kelahiran saya ya. Pada video ketiga saya akan menjelaskan bagaimana kelanjutan dari setelah mendapatkan surat rekomendasi kepala sekolah. Untuk mendapatkan rekomendasi Kacabdis relatif ya, rekan sobat semuanya. Jadi relatif dari setiap orang itu pasti berbeda-beda, punya pengalaman yang berbeda. Alhamdulillah untuk saya pribadi saya mendapatkan kelancaran ya. Jadi untuk proses mendapatkan rekomendasi dari kepala cabang dinas baik yang di daerah asal maupun yang di tujuan itu tidak mengalami kesulitan. Namun bagi rekan dan sobat yang saat ini masih dalam proses perjuangan mendapatkan itu, tentunya jangan berkecil hati, terus berjuang dan mencari cara yang lain atau menunda sementara momen-momen di mana saat ini kurang bisa ya. Mudah-mudahan dengan dorongan doa bisa ada momen-momen di waktu yang lain untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Kacabdis. Untuk yang di tujuan, sobat semuanya, apabila jaraknya jauh ya tentunya harus ada orang yang membantu ya untuk bisa mengirimkan berkas-berkas ini ya, karena memang perpindahan kita ini atau perpindahan guru dari satu daerah ke daerah lain itu sama seperti memindahkan atau bertemunya kapal tujuan dengan kapal asal itu, sehingga akan dilanjutkan nanti pada proses perpindahan atau proses mutasi. Baik, untuk proses selanjutnya setelah mendapatkan surat rekomendasi dari kepala cabang dinas, anggaplah teman-teman sudah mendapatkan surat rekomendasi itu, lagi-lagi teman-teman harus membuat persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi dari kepala dinas. Untuk kisah saya, yaitu saya pada saat itu bertujuan pindah ke Provinsi Jawa Barat. Di sana ada mekanisme seleksi, di mana saya tidak langsung memohon surat permohonan rekomendasi melepas, tapi menginginkan adanya surat izin mengikuti seleksi ya. Dan pada saat itu saya dapatkan surat rekomendasi dari Kacabdis daerah asal, dilanjutkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, bagaimana dengan di daerah tujuan? Nah, di daerah tujuan pun sama. Teman-teman harus dilanjutkan prosesnya setelah mendapatkan rekomendasi dari Kacabdis, maka di tujuan pun teman-teman harus ada orang yang bisa mewakili ya teman-teman mengantarkan berkas ke dinas provinsi untuk mendapatkan surat rekomendasi menerima dari kepala dinas tujuan. Untuk proses tersebut ya teman-teman jelas memerlukan waktu, memerlukan tenaga, memerlukan kondisi fisik dan mental yang sangat luar biasa lah ya. Tapi kalau ditanya tentang masalah biaya, untuk saya pribadi alhamdulillah ya memang biaya jelas pasti keluar. Biaya itu untuk biaya akomodasi, biaya transportasi, dan biaya-biaya lain yang saya keluarkan dalam proses
mendapatkan rekomendasi atau surat-surat tersebut ya. Untuk biaya-biaya lain saya kira yang saya alami melalui mekanisme yang sesuai ketentuan antara daerah asal dan tujuan itu tidak ada biaya yang lain ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman silakan berproses untuk mendapatkan surat rekomendasi selanjutnya. Jadi kepala dinas provinsi dan tentunya melalui mekanisme yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ya kalau saya ketika sudah dari Kacabdis saya dapatkan rekomendasi, saya lanjutkan untuk menghadap ke kepala dinas provinsi. Ya saat itu hanya ingin mendapatkan surat mengikuti tes karena masuk ke provinsi Jawa Barat itu melalui yang namanya program etalenta. Ya walaupun ini akhirnya saya pindah itu tidak ke provinsi Jawa Barat ya, rekan sobat semuanya. Saat ini saya pindah itu ke Kabupaten Ciamis. Saya mengajarnya di sekolah menengah pertama. Jadi guru TIK ya. Karena ada suatu hal yang lain yang nanti mungkin saya ceritakan pada episode tertentu ya. Nah, kurang lebih seperti itu sobat semuanya untuk rekomendasi dari Kacabdis, baik itu di daerah asal ataupun tujuan, kemudian dilanjutkan ke mendapatkan surat rekomendasi dari kepala dinas. Tentunya banyak kisah-kisah ya yang tidak akan sama antara saya dengan sobat rekan semuanya. Hanya yang perlu digarisbawahi, kita harus tetap fokus apabila kita ingin tujuan tercapai, kita ingin kembali ke daerah asal atau tanah kelahiran melalui perpindahan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan. Tentunya perlu ada perjuangan dan memang tidak cukup hanya 1-2 bulan karena proses saya saja untuk mendapatkan rekomendasi itu bisa berbulan-bulan. Baik, untuk episode ketiga ini teman-teman rekan semuanya, sobat semuanya, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.